Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Oke, selamat pagi teman-teman semua. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Alhamdulillah baik. Masih semangat untuk kuliah di pertemuan kelima ini? Insya Allah Allah ya, harus Tentunya ya. masih. Ya. Oke. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, ada baiknya kita buka dulu dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kuliah hari ini diberikan kelancaran dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Oke. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi di machine learning, yaitu pada pembahasan clustering ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke apa sih itu clustering dan metodenya seperti apa, saya ingin coba deh tanya ke teman-teman semua di sini. Mungkin salah satu bisa memberikan ulasan mengenai pertemuan kita sebelumnya. Ada yang bisa? Mungkin saya akan mencobanya ya, Mas. Oh ya, silakan, Oke. Mas Dede. Oke. Untuk materi pertemuan sebelumnya itu membahas mengenai algoritma Naive Bayes Classifier. Jadi algoritma Naive Bayes Classifier itu yang pertama itu termasuk algoritma supervised learning. Kemudian yang kedua itu NBC itu menggunakan teori probabilitas, itu kemungkinan. Kemudian yang ketiga itu konsep dari NBC, yaitu semua variabel itu bersifat independen. Dan yang keempat, hasil dengan nilai probabilitas yang paling tinggi akan dipilih sebagai output. Seperti itu. Oke, baik sekali ya. Jadi benar tadi yang disampaikan Mas Dede. Jadi pertemuan kemarin kita membahas mengenai algoritma Naive Bayes ya. Nah, di situ ada probabilitas ya. Yang namanya probabilitas itu tidak mungkin 1 atau 0 gitu ya. Jadi belum pasti. Jadi antara 0 sampai 1 nanti kita akan coba mengkalkulasi di mana hasil yang mendekati nilai 1 itu adalah yang akan kita ambil sebagai output seperti itu. Di clustering ini sendiri nanti tujuan pembelajarannya teman-teman diharapkan itu bisa menjelaskan konsep dasar dari clustering itu sendiri. Nah, kemudian teman-teman juga bisa mengimplementasikan metode salah satu dari clustering itu yaitu K-means untuk menyelesaikan masalah clusterisasi. Dan yang terakhir itu mampu menganalisis dan mengevaluasi dari metode K-means ini untuk meningkatkan kinerjanya. Nah, kemudian sebelum saya masuk ke clustering, saya akan coba mungkin menjelaskan ke teman-teman implikasi atau contoh penerapan nyata apa sih ke metode clustering itu gitu ya. Nah, jadi teman-teman sudah familiar ya dengan kartu kredit gitu ya. Nah, jadi beberapa perusahaan atau bisnis yang dia bergerak di bidang produk, biasanya dia mengenal istilah yang namanya customer segmentation gitu ya. Ada yang tahu istilah customer segmentation? Saya mencoba aja, Mas. Oh ya, silakan Mas Didi. Untuk customer segmentation yang dimaksud itu adalah strategi pemasaran yang mengelompokkan target pasar berdasarkan karakteristik yang sama. Oke. Terima kasih. Ya, betul ya. Jadi seperti yang disampaikan Mas Didik, itu customer segmentation itu bagaimana kita sebagai stakeholder itu bisa mengelompokkan atau mensegmen customer mana sih itu yang kita bagi ke beberapa kelompok gitu ya. Misalnya di sini kita kelompokkan menjadi high income, average, dan low income. Nah, tujuannya untuk apa? Jadi untuk memaksimalkan proses atau tujuan dari bisnis kita gitu ya. Misalnya sebuah bank memiliki produk baru. Produk itu dia sudah menganalisis nih, kira-kira produk ini mampu untuk dibeli oleh customer segmen tingkat yang apa gitu ya. Nah, jadi sasarannya ketika ngeblast promote gitu ya atau marketingnya itu bisa sesuai sasaran gitu ya. Kalau misalnya kita tidak mensegmen itu, barangkali semua customer bakal kita blast itu, nah mungkin dari 100% yang kita blast itu mungkin nggak sampai 50% yang dia akan membeli atau tertarik dengan produk kita ya, karena
Yang pertama ini kita kategorikan berdasarkan dari income-nya gitu, jumlah income-nya. Nah, sehingga dengan clustering ini nantinya itu bisa mempermudah atau istilahnya meningkatkan efektivitas dari si marketing untuk bisa menyasar customer mana sih yang harus kita place dengan produk ini, customer mana yang dengan produk ini. Nah, jadi biar lebih optimal seperti itu ya. Sudah ada sedikit gambaran ya tentang clustering itu nanti tujuan untuk apa. Nah,